Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badawi dengan nomor NIM 1263111213043. Pada kesempatan yang baik kali ini, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Pada kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Mas Nanda Prismautomo mengenai landasan teori pada penelitian metode kuantitatif. Landasan teori menjadi hal yang wajib ada dalam sebuah penelitian, sebab landasan teori ini merupakan pedoman yang akan mengarahkan dan menguatkan suatu penelitian. Lantas, apa itu landasan teori? Landasan teori ini secara umum memiliki arti sebagai suatu argumentasi yang telah tersusun secara sistematis dan telah memiliki variabel yang kuat dan sudah terbukti. Landasan teori berisi mengenai definisi, konsep, dan juga proposisi yang telah tersusun secara sistematis mengenai variabel penelitian. Para ahli memiliki definisi-definisi berbeda-beda dalam mendefinisikan teori landasan teori. Pengertian landasan teori menurut para ahli, salah satunya itu Sugiono. Sugiono menjelaskan bahwa landasan teori adalah dasar dari sebuah penelitian yang perlu ditegakkan supaya suatu penelitian memiliki dasar yang kuat dan tidak hanya sekedar aktivitas coba-coba. Sardar Zainuddin mengatakan bahwa landasan teori adalah suatu sistem konsep yang abstrak yang dipakai untuk mengidentifikasikan hubungan dari suatu konsep. Teori ini dipakai untuk memahami fenomena yang terjadi dan juga untuk konsep dasar dari sebuah penelitian sosial. Newman menjelaskan bahwa landasan teori adalah konsep, proposisi, dan definisi yang dipakai untuk melihat fenomena dengan sistematis. Nah, sebuah landasan teori memiliki fungsi-fungsi tertentu. Salah satunya yaitu yang pertama, landasan teori berfungsi untuk menyusun suatu penelitian di bidang tertentu. Yang kedua yaitu sebagai keterangan sementara di dalam sebuah penelitian atau yang biasa kita kenal dengan jawaban sementara atau hipotesis. Yang ketiga yaitu berfungsi untuk mengembangkan sebuah keilmuan atau mengembangkan sebuah teori-teori yang terdahulu. Yang keempat yaitu menjelaskan variabel dalam penelitian. Yang kelima yaitu memprediksi dan merumuskan penelitian. Yang terakhir yaitu sebagai pengontrol masalah dalam penelitian. Selain memiliki fungsi-fungsi yang sudah saya paparkan tadi, landasan teori tentunya memiliki tujuan terbentuknya sebuah landasan teori. Yang pertama yaitu landasan teori berfungsi untuk menjelaskan perilaku di dalam sebuah penelitian. Yang kedua yaitu bertujuan sebagai poin terakhir dalam sebuah penelitian. Yang ketiga yaitu sebagai panduan untuk meneliti yang mencakup gender, ras, kelas, dan lain sebagainya. Yang terakhir, menemukan pengetahuan baru dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Hal penting dalam membuat landasan teori atau tips dalam pembuatan landasan teori, yaitu pemilihan suatu teori ini sangat penting karena hal ini akan menjadi gambaran teori ke depannya. Dengan kata lain, isi dari teori ini penting untuk dibuat dengan tertata, sistematis, dan juga terencana, mengingat hal ini adalah dasar dari penelitian. Isi-isi dalam teori itu mencakup yang pertama yaitu kerangka teori variabel pertama, kerangka teori variabel kedua, kerangka teori variabel ketiga, state of the art atau kajian terdahulu, dan yang terakhir yaitu kerangka teoristis. Poin-poin tersebut wajib tercantum di dalam landasan teori karena akan menunjukkan bahwa teori ini yang dipakai valid sehingga tidak perlu diragukan lagi mengenai kebenaran yang dijelaskan di dalamnya. Langkah-langkah menulis teori. Penulisan teori ini juga harus memiliki unsur-unsur tertentu agar teori tidak diragukan.
yaitu satu, ketepatan atau adequacy. Ketepatan ini dimaksud bahwa sumber teori yang dituliskan harus memenuhi unsur ketepatan. Artinya, sumber teori yang dipilih sesuai dengan sumber-sumber pendukungnya. Yang kedua yaitu kejelasan atau clarity. Kejelasan ini berarti teori harus bisa dipertanggungjawabkan atas segala masalah yang dipaparkan. Selain itu, teori juga harus bisa digunakan untuk menganalisis masalah penelitian secara mendalam agar ditemukan kaitan antara teori dengan penelitiannya. Yang ketiga yaitu empiris. Empiris ini berarti data yang telah didapatkan di lapangan harus aktual sehingga bisa dijadikan modal untuk membuat teori yang valid. Yang keempat yaitu relevan. Relevan di sini berarti segala kutipan dan sumber yang telah dipakai harus berdasarkan variabel yang masih menarik bagi peneliti maupun pembaca. Yang kelima yaitu terorganisir. Terorganisir artinya teori yang telah disajikan harus mengacu pada literatur yang telah tersusun secara sistematis. Dan yang terakhir yaitu meyakinkan. Teori yang dipaparkan harus meyakinkan bagi penulis sendiri maupun pembacanya agar peneliti juga lebih valid dan dipercaya kebenarannya. Landasan teori ini memiliki pembagian atau macam-macam landasan teori. Macam-macam landasan teori ini berdasarkan jenis dari penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian secara kuantitatif, penelitian secara kualitatif, dan penelitian secara campuran. Yang pertama yaitu penelitian secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang lebih mengacu pada data-data statistik dalam mendapatkan hasil dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian kuantitatif harus diketahui beberapa jenis variabel yang digunakan, yaitu variabel bebas, variabel terikat, variabel intervening, variabel kontrol, variabel moderating, dan variabel confounding. Dalam penelitian kuantitatif, teori ini merupakan gagasan dari variabel yang saling berhubungan. Dalam penelitian kuantitatif, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peneliti, yaitu peneliti harus menegaskan teori dalam bentuk hipotesis yang berhubungan. Contoh, semakin seseorang melakukan sesuatu, maka dampaknya akan semakin besar pula. Yang kedua yaitu peneliti harus menyatakan pernyataan jika maka agar menjelaskan bahwa variabel bebas dan variabel terikat saling berpengaruh. Yang ketiga atau yang terakhir, peneliti harus menunjukkan teori dalam bentuk visual agar dapat diterjemahkan dengan mudah oleh peneliti atau oleh pembacanya. Yang kedua yaitu penelitian secara kualitatif. Penelitian kualitatif ini secara singkat merupakan penelitian yang lebih bersifat deskriptif. Penggunaan teori dalam penelitian kualitatif memiliki tujuan-tujuan seperti: 1. Teori digunakan untuk memperjelas perilaku tertentu. Teori digunakan sebagai pedoman untuk meneliti gender, ras, dan kelas atau yang lain sebagainya. Dan yang terakhir, teori digunakan sebagai poin terakhir penelitian. Yang ketiga yaitu penelitian secara campuran. Penelitian campuran ini adalah gabungan dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dalam metode campuran ini ada 3 cara yang dilakukan untuk melakukan penelitian, yaitu yang pertama, memakai kerangka berpikir ilmu sosial. Yang kedua yaitu menggunakan kerangka berpikir transformatif. Dan ketiga yaitu menggunakan teori deskriptif atau empiris. Dari presentasi yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa landasan teori adalah suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian yang akan kita jalani. Semoga teman-teman yang mendengarkan tidak cuma memahami namun juga mendapatkan buah hasil yang bermanfaat bagi kedepannya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidorofiki
dengan NIM 1263112130045 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 mengenai penggunaan teori, tinjauan pustaka, dan landasan teori dalam penelitian kuantitatif.